Halo Aquarius, welcome back to my channel. Bersama aku Mela, kita reading kembali. Tema kita kali ini adalah tentang bersiaplah. Kamu akan tersenyum dan meneteskan air mata karena peristiwa besar ini. Apakah itu? Kita akan coba cek. Tapi ingat, buat Aquarius, ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi buat Aquarius, semoga bisa bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan positif nantinya. Dan aku berharap buat Aquarius semuanya, dimanapun kamu berada, semoga selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya ya, amin. Oke, kita ke sampel kartunya. Cek untuk energi kamu di sini, apakah yang akan terbaca? Dan ini energi banyak orang, bisa resonate, bisa tidak untuk kamu semuanya, atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya, kartu ini belum membaca energi kamu. Oke, di sini ada trustworthy friend, ya. Sepertinya beberapa dari kamu ini akan mulai tersenyum. Kenapa? Kamu akan menemukan seseorang yang benar-benar soulmate bagi kamu, atau twin flame bagi kamu, atau yang selalu mensupport kamu, yang selalu membuat kamu itu benar-benar bersemangat, bergairah, dan happy di sini. Ya, kamu akan merasakan diri kamu itu sukses dalam mencapai kebahagiaan. Karena mungkin selama ini kamu itu pernah mengalami situasi dan kondisi yang begitu terjebak, mungkin di lingkungan yang toksik, atau teman-teman yang toksik, atau lingkungan kerja atau keluarga yang toksik gitu ya. Dimana kamu itu kayak terjebak, gak bisa keluar dari hubungan itu, karena bisa saja ketergantungan dari segi entah itu finansial, entah itu karena kenyamanan begitu ya, ataupun yang lainnya, atau keterikatan dari segi pekerjaan juga. Nah, tapi di sini aku ngelihat beberapa dari kamu itu mulai memanifestkan sesuatu hal yang mana hidup aku ini begitu berharga untuk aku terjebak di situasi ini gitu loh. Nah, sehingga akhirnya kamu berani untuk mengambil keputusan, bahkan kamu juga berani mengambil resiko. Jika mungkin kamu pernah beranggapan, di saat aku mengeluarkan diri aku dari komunitas ini, aku tahu aku bahkan akan dikucilkan gitu ya. Aku tahu bahkan aku akan diremehkan gitu loh. Nah, tapi aku harus benar-benar keluar gitu loh. Nah, di situ akhirnya kamu memberanikan diri dan keajaiban selalu datang kepada kamu karena kamu berada di jalan yang benar di sini. Karena jika kamu bertahan, maka kamu akan merasakan hidup di bawah tekanan, ya. Hidup mungkin di bawah aturan-aturan yang membuat kamu terjebak, ya. Di situ akhirnya kamu bahkan akan berterima kasih kepada Tuhan, di mana Tuhan mungkin memberikan kekuatan kepada kamu sehingga kamu memanifestkan ya kebahagiaannya kamu di sini. Oke, bisa jadi beberapa dari kamu, nah, ini keajaiban yang datang kepada kamu. Nah, ada juga ini dalam konteks percintaan. Jika kamu ngerasa bahwasanya diri kamu itu terjebak dalam satu hubungan, seseorang yang selama ini kamu banggakan ternyata sudah mungkin menikam kamu dari belakang, menusuk kamu dari belakang, bahkan sudah mengkhianati kamu, mengecewakan kamu, pengorbanan kamu selama ini sia-sia. Jadi ini juga merupakan peristiwa besar yang kamu alami. Nah, inilah yang membuat kamu meneteskan air mata, tidak tersenyum lagi. Nah, namun kita flashback ke belakang, ke kartu sebelumnya di Battle of the Deck, di mana kamu pada akhirnya ya kamu menemukan sesuatu hal yang benar-benar membuat kamu bahagia. Bisa jadi di saat kamu ngerasa aku harus meninggalkan hubungan ini, aku harus mengambil risiko untuk benar-benar lepas dari dia, walaupun nanti aku sendiri, aku kesepian. Nah, tapi di saat kamu benar-benar yakin keajaiban itu akan ada, disitulah kamu akan menemukan
Mungkin dengan tidak sengaja kamu bertemu dengan seseorang, dan tidak sengaja kamu benar-benar kayak ngerasakan ada feeling gitu ya, ada feel connection dengan seseorang. Apakah dia yang sudah kamu kenal, apakah dia teman kamu ya, atau bahkan ini dari masa lalu, teman kuliah kah dulu ataupun yang lainnya. Nah, disitulah akhirnya ya kamu ngerasa ini keajaiban sih buat aku. Tapi keajaiban ini tidak hanya datang begitu saja, tapi dengan dalam diri kamu yang benar-benar bisa melepaskan dan mengikhlaskan dan menerima kenyataan ya. Nah, sehingga membuat kamu tersenyum. Inilah bisa jadi peristiwa besar yang mungkin terjadi pada kamu, yang membuat kamu akhirnya memiliki tujuan hidup saat ini, dan kamu ngerasakan adanya perubahan yang benar-benar aku harapkan selama ini. Oke? Nah, di sini ada love and accept yourself. Nah, ini tadi ya, yang tadi aku bicarakan, di mana kamu bisa menerima semua kenyataan, dan akhirnya cinta akan mulai datang ke kamu. Kamu akan mulai tersenyum, kamu akan merasakan adanya kebahagiaan, kamu menerima diri kamu ya. Kamu bisa menerima diri kamu dengan keadaan kamu mungkin pernah disakiti, kamu dikecewakan ya. Pernah sih mungkin kamu merasa kayak menyalahkan diri kamu, kamu suka denial gitu ya. Kayaknya aku ini selalu nggak beruntung, aku selalu dikecewakan gitu loh. Nah, tetapi setelah kamu bisa menerima kenyataan pada diri kamu ini, disitulah akhirnya kamu menemukan kebahagiaan, menemukan cinta. Thank you Angel for lovingly guiding me to self-acceptance ya. Ya, kamu bahkan berterima kasih kepada malaikat, kepada Tuhan pencipta alam ya, bahwasanya ada cinta yang datang kepada kamu, ada cinta yang saat ini kamu rasakan yang membuat kamu selalu tersenyum. Bahkan air mata yang kamu teteskan itu adalah air mata kebahagiaan. Oke? Semoga ya, nanti kita coba lihat klarifikasinya dari kartu tarot. Nah, aku juga melihat ada change and transition. Kamu akan mengalami perubahan dan akan melewati masa transisi di sini. Masa transisi kamu ini, kenapa ya ini? Masa transisi kamu ini benar-benar membuat kamu menjadi seorang yang kuat. Kamu menjadi seorang yang lebih peka ya terhadap sesuatu hal yang datang, dan kamu juga merasa banyak hal yang membuat kamu itu menemukan jalan, kesempatan begitu ya. Nah, ini yang aku rasakan. Masa transisi kamu akan benar-benar bisa kamu lewati. Ini akan berlalu. Dan ini akan membuat kamu makin tersenyum lebar, ya. Karena banyak hal yang akan kamu dapatkan di sini. Kita coba lihat dari segi kartu tarotnya ya. Seperti apakah yang akan terbaca? Apakah yang akan terbaca di sini? Oke. Ya. Ada Three of Cup. Nah, aku ngelihat di sini beberapa dari kamu itu pernah sih, bisa jadi beberapa orang terkoneksi dengan kamu dan mereka merasa bahagia, dan kamu juga bahagia di sini. Nah, tetapi mungkin waktu berlalu, banyak kejadian-kejadian, peristiwa-peristiwa yang membuat akhirnya kamu dengan beberapa dari mereka itu ya mengakhiri suatu koneksi itu. Dan itu membuat kamu kecewa banget gitu loh. Karena selama ini kamu sudah mungkin bahkan sudah bermimpi ya, itu mungkin beberapa dari kamu yang mempunyai pasangan ya, atau mungkin dengan teman-teman yang sudah membicarakan tentang bisnis, tentang pekerjaan ya. Tahu-tahu ini sifatnya hanya sementara. Semuanya berakhir. Bahkan di saat di hubungan ini sudah dimanfaatkan, ada keuntungan yang didapatkan oleh mereka dari kamu, itu membuat kamu kecewa. Karena di sini kamu sudah banyak untuk mensupport dari hubungan ini, tapi kenyataan mereka ngilang begitu saja. Karena ini benar-benar sifatnya sementara. Ini peristiwa yang membuat kamu tersenyum dan menangis gitu ya. Menangis. Tersenyumnya apa? Ya, kamu mencoba untuk menerima kenyataan ini. Kamu mulai tersenyum. Oh, aku lepas nih dari orang-orang toksik ini. Aku lepas dari mereka-mereka ini. Karena akhirnya kamu tahu, jika kamu lama berhubungan dengan mereka atau bertahan gitu ya, otomatis ya mungkin dari segi keuangan kamu akan hancur, akan stuck. Ya mungkin di sini dimana kamu yang benar-benar kayak mendapatkan keajaiban, kamu benar-benar akan bisa melewati masa transisi ini ya.
kamu akhirnya bisa untuk bangkit kembali. Oke? Ada connect of sword. Nah, kamu mulai berpikir keras ya, bagaimana cara untuk memperjuangkan apa yang memang sudah hilang dari diri kamu. Ya, apalagi tadi yang aku katakan, kamu yang dimanfaatkan, kamu kehilangan teman, kamu kehilangan segalanya. Tapi dengan berpikir kerasnya kamu punya suatu kekuatan yang membuat semuanya itu berubah. Ada judgment. Ya, perubahan itu terjadi karena apa? Karena hadirnya seseorang yang selalu mensupport kamu di sini. Hadirnya seseorang yang mungkin yang selalu ada buat kamu. Karena yang tadi aku katakan, ini orang ini selalu ada buat kamu. Mungkin di saat kamu terpuruk, di saat kamu lagi membangun diri kamu, di situ dia selalu mensupport, selalu ada buat kamu di sini. Ini membuat kamu semakin kuat. Ya, jadi ini akan membuat kamu mulai tersenyum lebar, karena banyak hal yang akan kamu dapatkan, keajaiban-keajaiban akan segera hadir, ya. Terus apapun yang kamu manifestkan itu bisa akan terwujud. Ibarat kata itu ada keajaiban dari manifest kamu itu yang membuat kamu akhirnya ya tersenyum dan bahkan meneteskan air mata, ya. Oke. Nah, aku juga melihat beberapa dari kamu ada Four of Wands. Terkadang banyak hal yang membuat kamu itu merasa sepi, ya. Ada kesepian yang memang kamu alami. Walaupun di sini aku ngelihat kamu punya banyak teman, kamu punya banyak keluarga, kamu punya banyak, ya, intinya kegiatan-kegiatan kamu, ya. Tidak dipungkiri juga kamu juga pernah merasakan kesepian. Kamu galau. Tapi saat galaunya kamu, disitulah keajaiban datang. Mungkin hadir seseorang yang selalu membuat kamu tersenyum, membuat kamu happy, ya. Dia akan selalu ada. Bisa jadi dalam waktu dekat, atau saat ini kamu sedang merasakan, ternyata ini loh orangnya, dia baik banget sama aku, gitu loh. Ada Queen of Cup. Kamu mulai merasakan adanya kepercayaan diri kamu mulai bertumbuh di sini, kamu mulai berkembang menjadi sosok yang benar-benar kuat, ya, dan punya pemikiran yang benar-benar positif. Oke, kita coba cek lagi di sini. Apakah yang akan terbaca? Fokus pada kartu ini, teman-temanku. Apakah yang terbaca untuk energi kamu di sini? I believe I'm worthy of feeling good. Nah, dua lagi kita akan ambil. Ya. True manifesting is about receiving what is of the highest good for all. Jadi manifestasi yang benar, ya, ini akan membuat kamu menerima sesuatu hal yang besar, kebaikan yang besar, gitu loh. Jadi apapun yang kamu manifestkan, jika itu ada yang terbaik, maka itu akan kamu dapatkan, ya. Kamu harus yakin pada diri kamu, yakin pada keajaiban Tuhan, yakin dari apa yang sudah kamu lakukan, dan keajaiban ini bisa jadi itu kamu dapatkan dari hasil kebaikan-kebaikan kamu, dari sisi positifnya kamu. Bahkan ini juga keadilan. I believe I'm worth of feeling good. Nah, aku yakin aku akan benar-benar merasakan perasaan yang baik saat ini. Jadi di sini kamu mulai healing, kamu mulai menyembuhkan diri kamu, yang mana tadinya kamu ngerasa hidup kamu tertekan, hidup kamu penuh dengan kekecewaan, kesedihan. Tapi pada akhirnya, di saat kamu memanifestkan tentang hidup yang bahagia, maka itu akan bahagia, ya. Tentang manifest kita. Karena jika kita punya manifest, otomatis kita punya usaha untuk mendapatkan itu, punya usaha untuk memiliki itu, ya. Nah, ini juga I feel my way into faith one step at a time. Aku merasa jalan yang aku miliki ini, ya, ini sudah benar. Maksudnya bertahap, gitu loh. Jadi beberapa dari kamu tahu, inilah tahapan-tahapan jalan yang menuju kebenaran itu akan aku lalui, gitu. Ada masanya, gitu, ya. Ini juga when I connect to the spiritual realm. Nah, di saat kamu terkoneksi ke dalam energi spiritualnya kamu ngerasa bahwasanya kamu menemukan pintu untuk menerima sebuah jalan, dan benar-benar kamu akan dituntun untuk mendapatkan kebebasan, mendapatkan sebuah kebijaksanaan, mendapatkan sebuah keberanian dan keuntungan di sini, ya. Di sini aku juga melihat ada appreciation.
Aku juga ngerasakan super attractive power. Kamu akan mendapatkan apresiasi, suatu apresiasi. Mungkin kamu mau mengapresiasi diri kamu sendiri, mungkin dengan pencapaian-pencapaian yang sudah kamu lakukan, dengan hal apapun yang sudah kamu lakukan, itu untuk diri kamu sendiri. Aku harus melakukan ini loh, aku harus melakukan itu untuk diri aku sendiri, ya. Nah, itulah yang membuat kamu akhirnya akan mulai tersenyum dan meneteskan air mata, karena segala sesuatu yang terjadi di sini itu akan membawa suatu kebahagiaan bagi kamu. Walaupun ada kesedihan, tapi di saat kamu berpikir ini adalah sebuah jalan menuju kebahagiaan, maka kamu akan menerima semua kenyataan ini. Karena kenyataan ini mau tidak mau kamu harus lalui. Karena akan ada masa transisi yang segera kamu lewati di sini. Nah, saatnya kamu menikmati kebahagiaannya kamu. Inilah saatnya kamu menikmati kesuksesan kamu. Jadi tunggu apa lagi? Ya, teruslah bangkit, teruslah berkarya, teruslah untuk menciptakan ide-ide baru, ya, agar kamu bisa mewujudkan setiap manifest yang sudah kamu planningkan di sini. Oke, teman-temanku, mungkin itu bisa aku sampaikan. Apapun yang terbaca, semoga bisa membuat kamu terhibur dan tercerahkan. Sampai ketemu lagi, dadah.